Silakan Bapak Ibu. Pak Venture, silakan. Ini Mbak Riri sepertinya keluar ruangan. Pak Venture, silakan boleh buka mic. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Guswai. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Silakan. Yang pertama adalah bagaimana kita tuh menciptakan namanya value alignment ya. Kita sering dengar ya menjelaskan value. Itu pertama. Yang kedua adalah seberapa sering atau seberapa kali kita memberikan peringatan kepada tim kita seandainya mereka itu tidak mengikuti atau tidak patuh dengan budaya-budaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan, Pak. Lalu apa konsekuensinya yang kita lakukan? Terima kasih, Pak. Sudah terjawab langsung dengan penjelasan ini. Value alignment 3 tahap. Sebelum Anda mampu mengharuskan, Anda harus menjadi teladan bagi orang-orang Anda dulu. Anda teladankan dulu. Kemudian Anda anjurkan, baru kemudian Anda haruskan. Di tahap ketiga ini, menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Ini Anda sudah haruskan. Kalau Anda sudah haruskan dan dia tidak mau, Anda sudah haruskan. Dan dia tidak mau, maka itulah menjadi ujian dari ketegasan Anda, Pak. Ujian ketegasan. Karena di titik inilah karyawan memutuskan bahwa dia sedang mengatur perusahaan, bukan atasannya sedang mengatur perusahaan. Jika Anda sudah haruskan dan dia tidak mau, disinilah titik di mana budaya perusahaan beralih menjadi budaya karyawan. Apakah menjawab, Pak Venture? Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Kalau Bapak ikuti baik-baik arahan saya tadi, alignment dari value tidak 1 langkah, 3 langkah. Ya. Anda ikuti, kita jadi teladan dulu. Kalau kita pekerja keras, buktikan kita pekerja keras. Kalau kita pembelajar, buktikan kita pembelajar. Kalau kita punya integritas, jangan sekali-sekali mencontohkan ketidakbenaran. Kita boleh ngomong ribuan, belum tentu satu pun didengar. Tetapi tindakan berarti 1000 makna. Tindakanmu jauh lebih kuat daripada omonganmu. Ya, seperti tadi saya contohkan. Deal KW1, kirim KW2. Emangnya karyawan tidak tahu tindakan Anda? Bukan rahasia. Rahasia sih, rahasia umum. Semua orang juga tahu. Ya, rahasia. Bisakah dia bicara integritas? Integritas? Nol besar. Rontok semua itu. Ya, apapun ucapan Anda tidak ada maknanya. Tindakan Anda bermakna 1000 kali lipat lebih kuat. Itu yang dimaksud example ya, leading by example. Siapa lagi? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu langsung saja ya. Raise hand atau bisa ketik di chat room kita. Untuk Anda yang masih ingin berkonsultasi dengan Pak Christian F. Guswai. Oke. Jangan-jangan sebagian besar shock ya, mengira sudah budaya perusahaan sudah jadi. Ternyata, kita intip lagi Mbak Riri. Ya. 74% menyatakan budayanya sudah jadi. Kalau betul budaya sudah jadi, pertanyaannya, mengapa keluhan begitu tinggi? Sekarang keluhan kita ada 97%. 97%. Iya, ya. Dari peserta bilang karyawan memiliki masalah ketidakpatuhan. Nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Mungkin mereka shock ya. Nggak bisa nanya sekarang. Silakan Bapak Ibu, Anda boleh bertanya. Mumpung ada waktu 25 menit lagi. Saya Pak. Iya, silakan. Siapa? Pak siapa nih? Saya Abdul Faruk Hokimat Bima. Oh iya. Abdul Pak pagi ya. Ini fansnya Mbak Riri. Abdul Rozak katanya Mbak Riri. Gini Pak Guswai,
sama Mbak Riri. Kalau yang saya lihat ini yang paling penting untuk mendrive yang namanya budaya perusahaan itu, yang paling penting adalah attitude sih kalau saya lihat. Nah, bagaimana dua sisi terutama dari pimpinan perusahaan maupun karyawan itu dua-duanya mempunyai attitude yang oke. Karena once misalnya mendapatkan satu karyawan yang attitude-nya oke, pasti untuk mencontohkan juga terhadap budaya apa yang dimauin sama perusahaan itu akan lebih mudah menurut saya. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Thank you. Oke, betul. Saya nangkap kira-kira begini ya. Setelah keteladanan itu, bagaimana dia bergerak? Nah, gerakannya seperti ini kira-kira, Pak Farouk. Gerakannya kira-kira seperti ini. Ini loh yang kritikal di sini. Di topnya ini harus menjadi teladan. Maka di bawah sini, ini yang tadi tidak bisa sendirian Pak Farouk. Jadi dia harus ditularkan, ya. Attitude itu contagious loh, Pak Farouk. Ini ada quote-nya. Attitude itu contagious. Contagious itu menular. Jadi, pimpinan harus menularkan ke bawahnya. Lalu bawahnya, kan dia punya lagi jaringannya dia. Timnya dia, pasukannya dia. Ya, tidak bisa dikerjakan sendiri. Ditularkan. Itulah kehebatan keteladanan. Ya, dari atasnya ke orang-orang pentingnya, tangan kanannya, masuk ke level lapis kedua, masuk ke lapis ketiga, masuk ke eksekutor, ya. Pelaksana akhir akan terdorong, tularkan. Makanya quote ini aslinya, attitude is contagious. Are yours worth it? Apakah punyamu berharga? Are yours worth it? Ini quote aslinya, Pak. Attitude itu menular. Apakah punyamu tuh buat berharga, worth it, untuk ditularkan? Jadi kitanya dulu harus mencontohkan, harus memiliki sesuatu yang berharga untuk ditularkan. Namanya value. Value kan berharga. Sesuatu yang berharga disebut value, kita tularkan. Karena nilai-nilai ini nilai-nilai kebaikan. Yang kalau kita pakai, itulah rahasia menjadi orang yang hebat. Sekumpulan nilai-nilai yang membuat kita bukan menjadi orang biasa, menjadi orang di atas biasa. Bahaya terbesar di dunia ini bukan jadi orang gagal. Bahaya terbesar itu jadi orang biasa loh. Pernah perhatikan nggak? Sebagian besar kita ini jatuh di sini loh. Bukan gagal. Bukan sukses. Di sini loh, sebagian besar kita ini akan ada di daerah biasa. Hebat nggak? Biasa aja. Jelek? Enggak juga sih. Ya, biasa. Nah, kehebatan nilai-nilai yang dipilih, attitude is a choice. Keluar semua deh quote-quote saya. It is a choice. Keluarkan semua aja, Pak. Pilihan. Bukan sembarang. Attitude itu datang dari mana? Dari value. Value menjadi attitude kemudian menjadi karakter. Attitude itu datang dari nilai-nilai pilihan yang mengakibatkan Anda lolos dari middle class trap. Oh, benar nggak? Kita ini bisa terjebak di dalam middle class trap, terperangkap di kelas menengah. Anda itu harus lolos. Harus keluar dari middle class trap. Itu istilah ekonomi ya. Indonesia ini diduga kalau dia gagal lolos,
Siapa ini bocor? Bentar ya, kita kunci dulu ya. Mbak Riri juga terkunci. Silahkan Mbak Riri di unmute lagi. Indonesia diduga jika tidak berhati-hati mengelola perekonomian, kita bisa semua ini terperangkap di middle class trap. Itu istilah lain. Sekarang saya ingin pakai istilah yang sama. Jika kita gagal membentuk budaya perusahaan, kita akan terjebak di dalam orang-orang yang biasa. Perusahaannya hebat. Tidak bisa hebat kalau isi perusahaan kita orang-orang biasa, perusahaan kita tidak akan menjadi perusahaan luar biasa. Bagaimana mungkin? Wong isinya orang-orang biasa, maka Anda akan menjadi just another company. Hanya menjadi sebuah perusahaan. Hebat? Enggak hebat. Hidup? Gagal? Enggak juga. Sukses? Enggak. Biasa, pokoknya biasa. Ya. Ya? Oke. Kemudian menjawab Pak Farouk. Bapak Ibu silakan. Ini ada dari Pak Ridwan Maxwell Depo ya. Silakan. Pak, gimana cara meningkatkan semangat karyawan dalam menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan? Sebab dalam menjalaninya sering naik dan turun. Yes. Ya. Kita akan muter-muter di situ saja. Ini lagi jawabannya. Orang pertama yang paling antusias adalah ini loh. Dia kalau antusias, dia akan menularkan ke bawah. Dan yang bawah ini, kalau dia antusias, dia akan menularkan lagi ke bawah, menularkan lagi ke bawah, menularkan lagi ke bawah. Karena Anda tidak bisa berharap bawahmu ini antusias. Alasannya apa dia antusias? Karena kita tarik mundur ya. Nilai-nilai itu bagian dari ini. Nih. Bagian dari visi, bagian dari misi, lalu ada yang namanya nilai-nilai inti perusahaan. Ya. Bagaimana mereka bisa antusias? Orang yang paling antusias itu adalah orang yang tahu persis apa yang mau dicapai. Kenapa pimpinan perusahaan, owner itu tidak padam? Karena dia punya visi. Ada yang dia mau capai. Itu baru bisa digerakkan kalau Anda punya misi. Lalu Anda punya pasukan. Pasukan Anda mau mereka bertindak seperti apa? Cara mikir, cara merasa, cara bertindak. Nilai-nilai. Maka itu Anda putuskan. Apa nilai-nilai perusahaan? Ya, bagaimana supaya orang-orang antusias, senantiasa, motivasinya tinggi? Kalau ini kan durabilitas. Perjuangan jangka panjang. Durabilitas, Pak Ridwan. Durabilitas. Tahan-tahanan. Lomba ketahanan. Anda tahan, budaya perusahaan jadi. Anda lemas, budaya perusahaan berganti menjadi budaya karyawan. Lomba ketahanan. Orang yang paling pertama harus antusias, pimpinannya. Kalau pimpinannya lemas, rontok semua. Mau bidang apapun, mau bisnis apapun. Ya, betul ya? Oke, Pak Randy, angkat tangan Mbak Riri. Silakan. Oke, silakan Pak Randy bisa Pak Randy. Oke, ya. Pak Christian. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya, ini mungkin berkaitan dengan Pak Ridwan punya pertanyaan tadi. Seringkali kita sudah melihat atasan sudah menjadi teladan, bahkan sudah semangat sekali untuk memberikan teladan itu dan menularkan juga. Tapi pada saat kondisi di mana tidak ada atasan, kembali lagi mereka melakukan tidak menjalankan SOP yang ada. Ya. Nah, ini yang kendala yang terjadi Pak di lapangan. Mohon solusinya seperti apa Pak? Mungkin masukan dari Bapak. Oke, baik. Urut-urutannya Pak ya. Nilai-nilai harus jadi attitude. Ya. Apakah langsung jadi attitude? Enggak. Attitude tidak langsung jadi. Dia harus menjadi
habit dulu. Sampai terbentuk habit. Kalau tadi Bapak bilang, dijagain, patuh, tidak dijagain, lari. Belum menjadi habit. Setelah jadi habit, baru akan terjadi karakter. Makanya lomba ketahanan. Kalau Bapak merasa, nih kan sudah saya bilang ya, sudah saya ingetin ya, baru di tahap anjurkan. Belum mengharuskan. Kalau mengharuskan, kita sudah ada ketentuannya, Pak. Kan 3 langkah. Bapak sudah jadi teladan belum? Sudah. Sudah menganjurkan belum? Sudah. Dalam setiap meeting, briefing. Ketiga, ini yang tidak dikunjung dikerjakan, yaitu haruskan. Kalau Bapak tadi bilang, begitu tidak diawasi, mereka melanggar. Loh, melanggar. Itulah yang disebut ujian. Bapak tahu dia melanggar, kenapa Bapak tidak tegas? Tegas. Anda melanggar, Anda out. Anda melanggar, kena warning. Anda tidak bisa perbaiki, Anda keluar. Ya. Karena visi misi hanya mungkin dicapai bersama orang-orang yang senilai. Kalau nilainya bertentangan, dia akan jadi pemberontak di dalam organisasi kita. Nilai-nilainya harus sejalan, sehingga visi dan misi menjadi bertenaga untuk dilaksanakan. Oke. Mudah-mudahan jawab, Pak Jelas, Randy. Pak Randy? Atau mau ditambahkan? Oh, Bapak jelas atau masih ada yang mau ditambahkan? Suara Bapak masih di mute soalnya. Oke, jelas Pak. Thank you Pak. Baik. Ya. Ingat ya Bapak Ibu yang lain ya. Dari semua yang nanya, sebenarnya kuncinya 3 langkah. Anda teladankan, Anda anjurkan. Nah, yang langkah ketiga ini yang kita akan betul-betul menjadi ujian bagi kita. Karena karyawan tahu kok, mereka itu sedang menguji pimpinannya. Pak Randy, dia itu sedang menguji Anda. Coba ya, kalau saya nggak kerjakan, saya mau lihat Pak Randy mau apa kira-kira. Itulah ujian, Pak. Kalau Bapak kompromi, nah, diambil alih tuh. Sedikit demi sedikit. Begitu cara karyawan mengambil alih budaya perusahaan. Menjadi budaya yang mereka inginkan. Yang menguntungkan dari versi mereka. Bukan yang terbaik loh. Menguntungkan versi dia. Versi dia yang malas, versi dia yang tidak hebat, versi dia yang biasa-biasa. Sementara kita berharap orang yang ada di tempat kita bukan yang biasa-biasa, versi yang luar biasa. Luar biasa. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Silakan. Ini mana para Ibu Emi dan teman-teman? Biasanya ada yang rajin nih. Bu Elis. Silakan. Oke. Coba kita intip di YouTube kita, apakah ada pertanyaan di sana? Bagaimana? Enggak apa-apa, Mbak Riri, masih ada pertanyaan nggak di sana? Saya sedang mengintip di YouTube channel. Apakah ada yang... Chat room kita kosong. Sepertinya baik, berarti sudah cukup jelas semua. Ya. Iya. Mbak Riri sendiri, barangkali ada pertanyaan? Apa ya? Oh, kalau semuanya sudah tercantum di ini sih Pak, di apa? List pekerjaan itu apa namanya? Kok saya jadi lupa ya? Job desk. Job desk, job list. Iya, job desk, job list. Sudah di list dan kita kasih, yang mereka melaksanakan itu apa tidak begitu? Ya biasanya review bulanan aja sih. Tapi harus nggak sih, semisal briefing untuk itu ya, briefing bulanan per 6 bulan, atau harian. Kalau harian, menurut saya sih terlalu apa ya, terlalu sering itu nggak ini juga, nggak efektif. Gitu. Oke, saya jelasin Mbak Riri. Bagi para pelaku retail,
sangat dianjurkan briefing harian. Tidak lama, namanya briefing. Brief itu ya pendek, 10 sampai 15 menit setiap hari. Shift pagi, shift siang, kasir, kepala kasir kepada kasirnya, kepala departemen dengan orang-orangnya, ada brief. Pertanyaannya, apakah di dalam brief muncul yang namanya nilai-nilai perusahaan? Kalau itu tidak muncul, itulah bukti bahwa nilai-nilaimu tidak hidup di dalam perusahaan. Apabila pimpinan, baik pimpinan tertinggi, pimpinan nomor 2, nomor 3, level 3, di berbagai level, selama dia disebut pimpinan, apakah dia kepala departemen, kepala divisi, kepala toko, kepala kasir, di dalam briefing dia tidak muncul nilai, tidak muncul apa yang terkait dalam cara berpikir, cara merasa, cara bertindak yang tidak ada hubungannya dengan nilai, berarti nilai-nilai itu tidak hidup di dalam perusahaan Anda. Itu ukurannya. Briefing pagi, ada pelanggaran ini, kemarin begini. Jangan dilakukan lagi. Apa hubungannya dengan nilai? Adakah nilai yang terlanggar? Jika tidak, bagaimana orang kita tahu bahwa itulah nilai? Bahwa Anda barusan melanggar nilai. Ya? Kalau Anda tidak pernah mampu menerjemahkan nilai-nilai di dalam keseharian, itulah namanya budaya perusahaan itu tidak berlandaskan nilai, hanya berdasarkan kebiasaan. Banyak loh perusahaan yang jalan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan nilai. Tadi saya ambil contoh Mbak Dede, ini masalah krusial. Kecocokan antara jumlah barang secara fisik dengan jumlah barang secara catatan. Itu nilai bukan? Nilai. Integritas. Kalau tidak benar, kenapa dipertahankan? Katanya nilainya salah satunya integritas. Di mana letak integritasnya? Justru kalau Anda membiarkan kondisi ini berlarut-larut, Anda sedang mencontohkan nir integritas. Anda sedang mencontohkan tanpa integritas. Kenapa? Karena itu kan sama saja Anda membudayakan sesuatu menjalankan perusahaan secara tidak benar. Tidak benar, itu adalah melanggar integritas. Ya, kalau kita lebih sibuk mencari alasan, apakah itu integritas? Tidak. Integritas adalah kemurnian untuk melakukan hanya yang benar. Mencari-cari alasan itu bukan sesuatu yang benar. Itu contoh. Apakah nilai kita hidup di dalam keseharian kita? Baik, itu ada pertanyaan tuh dari Pak Yudi. Dari Pak Yudi, apakah dalam mengawasi penerapan budaya perusahaan bisa melibatkan konsumen? Misalkan dipasang pengumuman bila konsumen bisa melaporkan via nomor HP tercantum apabila pegawai melakukan hal-hal yang melanggar budaya perusahaan. Lah kok aneh nih. Nah, kok aneh ya? Mbak Riri baca ini aja aneh ya. Jadi gini, siapa yang paling berkepentingan dengan budaya perusahaan? Siapa yang paling berkepentingan? Siapa yang orang pertama yang harus paling antusias? Ini loh. Pelanggan kita itu tuh korban dari budaya perusahaan yang tidak jadi. Dia korban. Coba ya Bapak Ibu, saya tanya, budaya perusahaan seperti apa yang Anda inginkan? Pasti berlandaskan nilai-nilai. Ya, integritas, pelayanan, apalagi. Ada yang saya baca ya, ada yang bilang pelayanan, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin karena dia nilainya adalah pelayanan, dia kerja keras, dia positive thinking, dia peduli. Coba bagus-bagus ya, nilai-nilainya bagus-bagus. Pelanggan itu tuh korban kalau Anda tidak peduli, Anda tidak punya integritas. Tadi kan korban kan, gara-gara bosnya tidak integritas. Orang pesan KW1 dapat KW2, korban nggak dia? Korban. Pelanggan itu korban, Bapak Ibu. Pak Yudi,
Mereka jadi korban kegagalan kita menjadikan nilai-nilai yang Anda klaim sudah jadi budaya perusahaan itu loh. Karena 74% orang mengira, bukan beneran. Dia mengira budaya perusahaannya sudah terbentuk. Belum. Selama Anda masih mengeluh, 97% orang masih mengeluh tentang kepatuhan karyawan, bukti bahwa budaya perusahaan belum jadi sesuai nilai-nilai Anda. Karena saya yakin tidak mungkin di dalam nilai-nilai inti perusahaan ada di situ melanggar, melawan perintah, tidak patuh. Nggak mungkin kan? Pasti hal-hal yang baik. Nah, mengapa hal-hal yang baik ini tidak jadi? Nih, kan sesuatu yang berharga ini, mengapa tidak jadi karakter? Karena kita mengira otomatis. Tidak otomatis. Ada perjalanannya. Dia harus menjadi attitude, bahkan tadi pertanyaannya Pak Randy tadi, saya pertegas. Setelah mereka jadikan cara mikir, cara merasa, cara bertindak, apakah sudah jadi? Belum. Jadi habit dulu. Sampai terbentuk kebiasaan. Kebiasaan itu artinya kerjakan terus-menerus, lama-lama jadi habit. Berikutnya, baru menjadi karakter. Ya. Perjalanan panjang. Ya, jangan pikir, oh, kemarin ketemu coach, diajarin, bikin visi, misi, nilai-nilai. Saya bikin, sudah jadi, selesai. Budaya perusahaannya mana? Mana? Karena budaya perusahaan itu hasil. Pelanggan kita menikmati hasil perjuangan kita membentuk budaya perusahaan. Ya kalau pelanggan kita dilibatkan, lah kok jadi pelanggan yang repot? Bukankah dia yang harusnya menikmati buah karya kita membentuk perusahaan berkarakter? Ya. Sehingga Anda menjadi perusahaan yang diidam-idamkan. Kalau orang mau belanja di tempat Anda. Kenapa? Karena berisikan orang-orang yang berkarakter. Orang yang berkarakter itu sesuai budaya perusahaan yang Bapak Ibu inginkan. Hari ini miskin pertanyaan ya, tapi pedas ya. Materinya pedas memang ya. Ya. Karena hasil poll saya tidak sepakat. Hasil poll itu Anda mengira budaya perusahaan sudah jadi, saya yakin seyakin-yakinnya budaya perusahaan belum jadi. Karena prosesnya memang panjang. Bapak Ibu nggak usah kecewa juga. Ya. Memang prosesnya panjang. Kalau Anda tidak punya daya tahan, Anda tidak punya durabilitas, tidak bakal terjadi. Yang terjadi kebalikan. Yang terjadi budaya karyawan yang jadi. Ciri-cirinya, Anda takut sama karyawan. Orang melanggar berkali-kali, Anda diamkan. Nah, kata harus itu must. Anda langgar, Anda berhadapan dengan saya. Begitu. Oke. Baik. Ya. Selesai ya kita. Selesai, jam 11. Kayaknya banyak yang termenung nih. Tidak apa-apa. Ini namanya renungan akhir pekan. gitu ya. Enggak ya. Belum akhir pekan. Ya. Renungan awal pekan. Iya. Itu Pak Theo masih mau dijawab atau bagaimana? Baik, masih ada 1 menit. Ya, bagaimana mempertahankan durabilitas owner? Kalau owner sampai nanya begini, artinya ownernya tidak memiliki durabilitas. Karena orang yang paling antusias membentuk nilai-nilai sampai jadi budaya perusahaan adalah owner. Gitu ya. Kalau Anda bilang ownernya kurang bagaimana mempertahankan durabilitas, menandakan dia tidak tahan dong. Dia sudah lemas nih. Jangan up and down ya. Dianya yang lemas ya. Tadi pertanyaan Pak Randy bagaimana mempertahankan motivasi karyawan. Tapi Pak Theo malah mempertanyakan bagaimana mempertahankan durabilitas owner. Jawabannya ada. Ini. Periksa kembali visi, periksa kembali misi.
Ya. Kalau visi dan misi tidak strong, tidak kuat, tidak strong, maka durabilitas Anda pasti turun. Pasti Anda lemas sendiri. Karena tidak kuat. Visi misi tidak kuat. Kalau visi misi kuat, Anda owner jarang yang down. Yang terjadi adalah ownernya semangat terus, tapi pasokannya tidak. Nah, ini yang saya ingin bekali para owner. Anda semangat, visi ada, misi ada, selama pasokanmu tidak semangat, Anda lari sendirian. Mana bisa lari sendirian? Ya, Anda lari dan pasukanmu siap di belakang Anda. Itu kalau kita berperang, Anda tidak mungkin maju sendirian. Anda bawa pasukan. Pasukanmu kenapa lemas? Nah, ini materi kita hari ini. Bentuklah budaya perusahaan. Caranya, ini yang saya ajarkan hari ini. Teladankan, anjurkan, haruskan. Demikian. Oke. Bapak dan Ibu, yang mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Ini bukunya ada ya Pak Kris? Enggak, belum ada. Oh, nggak ada. Ada bukunya, ada. Yang ada itu ini sebenarnya materi dari ada satu materi yang disebut 3C, materi 3C, Mbak Riri. Iya, apa itu? Ya, 3C itu mengubah manusia biasa menjadi manusia luar biasa. 3C itu terdiri dari karakter, ya? Karakter, kompetensi, dan compliant. Compliant, oke. Nah, tiga-tiganya sudah kita singgung tadi tanpa disadari ya. Sebenarnya tiga-tiganya kita singgung, tapi tidak secara spesifik. Karena menjelaskan 3C itu butuh paling sedikit 4 jam. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, kita buka kamera, kita foto bareng dulu. Silakan. Pak Hendra kayaknya membuka kamera. Pak Hendra kayaknya lagi di studio ya. Iya. Pak Hendra Rusli bisa? Sedang sibuk. Lagi di studio sepertinya, jadi kita bisa meminta tolong beliau. Mbak Riri nggak ada fotonya loh, nanti nggak nyesel di foto Pak Hendra nggak ada. Aku pakai satunya loh Pak Kris. Oh iya, oke, sip. Siap. Oke, siap. Salam grow and prosper. Masih banyak yang buka kamera nih Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Kayaknya sudah nih Pak. Cuma satu? Semua ya? Satu kali aja Pak kalau saya ini Pak. Iya dong. Kan fotografer terkenal ini. Sekali berdarwis ini, Darwis Triadi. Oke, Bapak Ibu ada poll penutup. Coba ya. Ada poll penutup. Tolong diisi pasca retail Zoom. Saya launch, silahkan diisi cuma satu pertanyaan. Apa pendapat Bapak Ibu? Udah ya? Oke. Apa pendapat Bapak Ibu tentang materi kita hari ini ya? Silahkan berpartisipasi. Saya mau minta pendapat Anda, apakah materi ini Anda sukai atau tidak? Ya, silakan diisi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Materi ini nanti bisa Anda ikuti lagi di YouTube channel. Biasanya Anda masih bisa dengarkan lagi di YouTube channel karena dia setelah ini dia akan berproses dan Bapak Ibu bisa nikmati lagi. Nanti setelah beberapa waktu akan saya take down ya, akan saya turunkan. Oke. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa kita lihat lagi catatan-catatannya. Ya, suara Mbak Riri hilang ya. Terima kasih kembali Pak Randy. You are welcome. Thank you Bu Rina. Thank you juga Bu Yuli. Kemudian dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang Bapak Ibu lakukan ya. Semua materi saya bisa Bapak Ibu lakukan. Anda tidak akan menikmati materi saya atau materi saya tidak ada gunanya kalau Bapak Ibu dengarkan dan do nothing. Anda harus melakukan sesuatu. Ya, materi hari ini sangat praktis. Jadilah teladan bagi orang-orang. Anda
setelah itu Anda anjurkan, dan pada akhirnya, suka atau tidak suka, Anda harus tegas. Kalau Anda tidak tegas, yang jadi korban perusahaan. Bukan satu orang, puluhan orang, termasuk mereka yang ada di rumah, juga akan jadi korbannya kalau kita gagal mengelola perusahaan kita. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and